Saint of the Day, tanggal 17 Januari, Santo Antonius dari Mesir. Pada hari rayanya yang jatuh pada tanggal 17 Januari, umat Katolik Timur dan Barat merayakan kehidupan dan warisan Santo Antonius dari Mesir, pendiri monastisisme Kristen, yang pendekatan radikalnya terhadap pemuridan, berdampak permanen pada gereja. Di gereja Katolik Koptik dan Ortodoks Mesir, yang mempunyai devosi khusus kepada santo ini, hari rayanya dirayakan pada tanggal 30 Januari. Antonius lahir sekitar tahun 251, dari orang tua kaya yang memiliki tanah di wilayah Fayyum dekat Kairo. Pada masa itu, gereja Katolik dengan cepat menyebarkan pengaruhnya ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, sementara kekaisaran tersebut secara resmi masih bersifat kafir dan tidak secara hukum mengakui agama baru tersebut. Dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa dan luar biasa panjang, Antonius akan hidup untuk melihat penetapan agama Kristen oleh Kaisar Konstantinus sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Antonius sendiri, bagaimanapun, akan membangun sesuatu yang lebih abadi, dengan menjadi bapa spiritual komunitas monastik yang telah ada sepanjang sejarah gereja selanjutnya. Sekitar tahun 270, dua beban besar menimpa Antonius secara bersamaan, kematian kedua orang tuanya, dan warisan harta benda mereka. Kejadian-kejadian yang terjadi bersamaan ini mendorong Antonius untuk mengevaluasi kembali seluruh hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip Injil yang menawarkan kemungkinan penebusan atas kehilangan pribadinya, dan bahaya spiritual dari keuntungan finansial yang ia peroleh. Saat menghadiri gereja pada suatu hari, ia mendengar seolah-olah untuk pertama kalinya nasihat Yesus kepada pemuda kaya lainnya dalam narasi Alkitab, "Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergilah, jual hartamu, dan berikan uangnya kepada orang miskin, dan kamu akan mempunyai harta di surga. Kalau begitu ayo, ikuti aku." Antonius memberitahu murid-muridnya di tahun-tahun berikutnya, bahwa Kristus seolah-olah mengucapkan kata-kata itu kepadanya secara langsung. Dia mengikuti nasihat untuk menjual semua miliknya dan menyumbangkan hasilnya, menyisihkan sebagian untuk menafkahi saudara perempuannya. Meskipun monastisisme terorganisir belum ada, tidak jarang umat Kristiani tidak melakukan pernikahan, melepaskan diri dari harta benda sampai batas tertentu, dan menjalani kehidupan yang berfokus pada doa dan puasa. Adik perempuan Antonius akhirnya bergabung dengan kelompok perawan yang disucikan. Namun Antonius sendiri mencari visi asketisme Kristen yang lebih komprehensif. Ia menemukannya di antara para pertapa di gurun Mesir, individu-individu yang memilih untuk menarik diri secara fisik dan budaya dari masyarakat sekitar untuk mengabdikan diri mereka lebih penuh kepada Tuhan. Namun cara hidup radikal individu-individu ini belum menjadi sebuah gerakan yang terorganisir. Setelah belajar dengan salah satu pertapa ini, Antonius berusaha untuk hidup sendirian di lokasi gurun yang terpencil, bergantung pada amal beberapa pelanggan yang akan memberinya cukup makanan untuk bertahan hidup. Periode pertama sebagai seorang pertapa berlangsung antara 13 dan 15 tahun. Seperti banyak orang suci sebelum dan sesudahnya, Antonius terlibat dalam suatu jenis pertempuran spiritual, melawan kekuatan tak terlihat yang berusaha menyingkirkannya dari jalan kesempurnaan yang telah dipilihnya. Konflik-konflik ini berdampak buruk pada Antonius dalam banyak hal. Ketika dia berusia sekitar 33 tahun, sekelompok pelindungnya menemukan dia dalam kondisi serius, dan membawanya kembali ke gereja lokal untuk pulih. Kemunduran ini tidak menyurutkan semangat Antonius dari tujuannya untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia segera melipat gandakan usahanya dengan pindah ke sebuah gunung di tepi timur Sungai Nil. Di sana, dia tinggal di sebuah benteng yang ditinggalkan,
sekali lagi hidup dari amal orang-orang yang memohon doanya atas nama mereka. Dia tidak hanya menarik perhatian para dermawan ini, namun juga sekelompok orang yang ingin mengikuti teladannya. Pada tahun-tahun pertama abad keempat, ketika ia berusia sekitar 54 tahun, Antonius muncul dari kesendiriannya untuk memberikan bimbingan kepada komunitas pertapa yang berkembang di sekitarnya. Meskipun Antonius tidak berusaha membentuk komunitas seperti itu, keputusannya untuk menjadi bapak spiritual komunitas tersebut, atau kepala biara, menandai dimulainya monastisisme seperti yang dikenal saat ini. Antonius sendiri akan menjalani panggilan monastik ini selama 4 dekade berikutnya, memberikan nasihat spiritual dan praktis kepada para murid yang akan memastikan kelangsungan gerakan tersebut. Menurut penulis biografi Antonius, Santo Athanasius, Kaisar Konstantinus sendiri akhirnya menulis surat kepada kepala biara, meminta nasihat mengenai administrasi sebuah kerajaan yang sekarang secara resmi beragama Kristen. Jangan heran jika seorang kaisar menulis surat kepada kita, karena dia jantan, kata Antonius kepada biarawan lainnya. Tetapi, heran bahwa Allah menulis hukum untuk manusia, dan telah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Antonius membalas surat Konstantinus, dan menasihatinya, untuk tidak terlalu memikirkan masa kini, melainkan mengingat penghakiman yang akan datang, dan mengetahui bahwa hanya Kristus sajalah Raja yang sejati dan kekal. Santo Antonius mungkin berusia hingga 105 tahun ketika dia meninggal dunia, antara tahun 350 dan 356. Sesuai dengan instruksinya, 2 muridnya menguburkan tubuhnya secara diam-diam di kuburan tak bertanda. Santo Antonius doakanlah kami. MAP TV Channel.